apa kabar Anda? Selamat pagi. Mudah-mudahan Anda semua sehat dan imunitas tubuh Anda semakin meningkat. Tetapi saya dan Bung Rocky pagi ini akan membahas soal-hal yang saya harapkan bisa meningkatkan imunitas tubuh Anda semua. Nah, sebelum kita memulai membahas topik seperti janji kita kemarin ya Bung Rocky, ini kita akan mulai kemarin menawarkan untuk mempromosikan dagangan para teman-teman yang bisa dipesan secara online. Dengan cara begitu kita membantu teman-teman untuk supaya dagangannya tambah laris lah. Ini semangatnya saling bantu. Nah, kita tempatkan ini di prime time ya, di awal Bung Rocky kalau untuk ini ya prime time. Jadi yang ada satu ini yakni empek belahan jiwa. Ini lokasinya di Bambu Apus Pamulang Tangerang Selatan. Jadi bukan Bambu Apus Jakarta Timur ya. Ini Bambu Apus Pamulang Tangerang Selatan. Kebetulan ini saya paling doyan ini. Lama tinggal di Sumatera, saya jadi empek itu paling suka saya. Jadi Anda bisa, nah kalau lihat kemasannya ini asik ini. Ini ada empek lenggangnya, ini ada bihunnya dan sebagainya. Jadi satu paket. Anda bisa pesannya ini lewat akun Instagramnya saja. Anda bisa follow akun Instagram empek belahan jiwa. Oke, selamat menikmati empek-empeknya dan mudah-mudahan para subscriber kita, apalagi yang ada di kawasan sekitar Pamulang, Bintaro juga bisa, Depok juga bisa itu pesan di empek belahan jiwa di Pamulang. Itu Bung Rocky. Betul, dan kita ingin agar supaya kita saling membagi jiwa itu. Belahan jiwa bukan untuk membelah bangsa ya, ini justru untuk mengikatkan jiwa. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke topik yang saya kira sangat menarik. Satu, ternyata sahabat Anda Pak Mahfud MD memberikan konfirmasi bahwa kehebohan unjuk rasa Endgame yang Anda sebut dikena prank itu pada hari Sabtu yang lalu itu ternyata memang hanya kerjaan orang iseng. Jadi betul, itu kerjaan orang iseng. Tapi ada 7 orang yang sudah ditangkap, kata Pak Mahfud MD. Ya, nangkap orang iseng itu ya suruh buzzer aja, jadi nggak usah rapat istana. Karena orang iseng ini tahu bahwa istana juga nggak ada yang serius kan, jadi diisengin doang. Tapi yang dramatis kan Pak Mahfud tiba-tiba datang konferensi pers mengatakan kami sudah rapat, ada kepala BIN, ada kepala kejaksaan, jaksa agung, Panglima ABRI, Kapolri. Jadi seolah-olah itu ada kegemparan. Nah, belakangan memang di-prank, tapi buat cari cara ya itu orang iseng. Memang orang iseng itu ngapain dirapatin serius kan. Tapi sekali lagi nih, kepanikan itu yang dibaca oleh rakyat sebuah istana itu memang nggak punya pola menangani tekanan publik tuh. Karena itu reaktif aja tuh. Tapi udahlah itu saya Menteri Menko Politron ini politik dan sinetron, ya udah itu kita anggap aja juga nggak serius kan, karena itu kita anggap ya main sinetron aja juga nggak serius. Dan nonton sinetron harus serius, kalau main sinetron nggak perlu serius. Ya. Jadi kelihatannya kemarin ketika muncul Endgame itu yang heboh pemerintah ya, bukan rakyat sih kelihatannya tenang-tenang saja ya. Kita juga tenang-tenang saja karena saya seperti saya sebutkan sebelumnya juga begitu lihat Endgame ini saya langsung berkomunikasi beberapa teman BEM gitu, dan memang mereka semua mengaku nggak tahu menahu soal itu. Jadi karena itulah kita juga santai-santai saja. Tetapi yang luar biasa itu juga sampai bukan hanya pimpinan lembaga tinggi negara. Kalau nggak salah kemarin Pak Mahfud menyatakan ada 9 pimpinan lembaga tinggi negara yang berkumpul ya di Menko Polhukam. Tapi bahasa juga dikerahkan habis-habisan dan sudah main tuduh sana tuding sini, dan yang lebih mengerikan dia melakukan doxing ya. Beberapa data pribadi dari anak-anak mahasiswa yang dituding akan menggerakkan aksi ini kemudian disebar di media sosial. Ini kan dahsyat banget apa yang dilakukan oleh para buzzer ini. Ya, buzzer kemudian diamplifikasi oleh akun-akun istana yang seolah nasionalis, lalu mulai nasihatin mahasiswa, kalian ini adalah masa depan bangsa, kalian di pedro segala macam, di doxing segala macam. Jadi kedunguan yang kemudian menular ke akun-akun dungu juga kan. Ini toko-toko di belakang ini segala macam. Nah, kita pagi-pagi lagi ngopi dan tahu memang gak ada apa-apa. Jadi memang kedunguan itu karena dibikin panik ya tak ditampilkan habis-habisan kan. Nah, inilah bukti bahwa kemampuan kita untuk berbelas kasih pada orang lain itu
tidak terlatih lagi, sehingga kalau ada kepanikan dianggap bahwa mak-mak ini bakal ikut turun ke jalan. Nah, mak-mak lagi sibuk bikin Instagram untuk di posting ke FNN. Jadi urusan apa? Mak-mak lagi masa empe-empe tuh, dia tahu bahwa nggak ada aktivitas demo, apalagi demo dari istana dari Glodok ke istana. Gimana dari Glodok istana ke Glodok, orang panik, wah itu berarti akan ada serangan ke pusat-pusat bisnis yang rawan segala. Ini nggak punya kemampuan untuk mendeteksi keadaan dengan akibat nyewa buzzer gitu kan, itu aja. Iya. Padahal Glodok sudah berapa lama tidak aktif juga ini kan. Selama ini yang saya benar-benar bingung. Jadi tidak mengagetkan kalau kemudian banyak yang menyatakan bahwa ini kecolongan intelijen kita. Dan kalau kecolongan itu kan mengerikan. Dan ini saya kira kan bukan hanya disaksikan oleh warga di Indonesia, tapi seluruh dunia ya. Bahwa ternyata kualitas intelijen kita seperti itu. Ini kan menyedihkan. Kita pengen intelijen kita itu intelijen yang kuat, yang tidak hanya memata-matai rakyatnya sendiri, tapi justru memata-matai kekuatan asing yang mungkin masuk ke Indonesia dan membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Wah, begitu biasanya kan slogannya. Pada saat bersamaan ada 300 tentara Amerika lagi latihan di Palembang. Dan itu artinya latihan perang sekaligus latihan intelijen. Itu pasti tuh kan. Kalau ada latihan bersama, dimanfaatkan pengetahuan lokal ini, keadaan kekacauan koordinasi sebagai input untuk militer Amerika tuh, karena ada ketegangan di Cina Selatan, ada sejumlah pesawat terbang diarahkan ke Cina Selatan. Karena itu Indonesia juga ada di dalam pantauan radar dua negara besar ini, Amerika maupun Cina, dan menemukan bahwa ternyata cuma ada 7 orang iseng gitu. Jadi ngapain kita capek-capek mantau Indonesia, cuma ada 7 orang iseng. Jadi udahlah, Indonesia aman-aman aja tuh, nggak bakal diganggu, karena nggak ada adik kuasa atau negara superpower yang peduli pada 7 orang iseng. Ini juga akan jadi Allah itu. Iya. Oke. Di luar itu soal buzzer ini ternyata ada juga yang nanggapinya secara serius. Bung Rocky, Demokrat nih saya baca tadi katanya membuat pasukan untuk melawan buzzer. Wah, ini akan terjadi pertempuran di udara nih. Kalau itu bagus itu, karena memang ini kan Pak JK kemarin juga memberi semacam pernyataan keras bahwa masalah bangsa ini ada di buzzer itu. Buzzer dipelihara oleh siapa? Ya pasti dipelihara oleh kekuasaan, karena mereka yang masih mampu nyewa buzzer kan. Partai-partai lain itu, partai oposisi terutama, Demokrat, yang paling di depan sekarang memang Demokrat, PKS, itu lagi sibuk membangun dapur-dapur dan sumbangan-sumbangan buat COVID segala macam. Jadi oposisi memang nggak punya kepentingan dengan buzzer, dia sibuk lakukan solidaritas untuk basmi pandemi itu. Namun sementara buzzer itu begitu dikerahkan oleh kakak pembina, langsung tiba di udara dan menguasai segala hal itu. Jadi memang kalau lawan buzzer itu hal yang bagus, karena memang buzzer ini memburukkan citra kita di luar negeri dan memecah belah bangsa. Jadi tindakan Demokrat ya udah pas betul, dan pasti orang akan dukung. Mana orang nggak dukung memberantas buzzer, kan dia lebih berbahaya dari COVID kan. Iya. Ini variannya stupid itu lebih berbahaya dari COVID. Iya. Variannya udah lebih dari Delta ini ya. Saya kira sudah varian apa nih kalau untuk buzzer ini? Ini udah varian Terra. Oh, varian Terra ya. Oke. Nah, kita kemarin bicara tentang bagaimana sekarang ini berbagai kebijakan pemerintah itu diolok-olok oleh warganya sendiri. Mulai dari kemarin yang aturan makan 20 menit dan sebenarnya itu kalau kita nonton memang selain sedih kita juga bisa terbahak-bahak. Nah, yang terbaru ini adalah kemarin ketika Presiden Jokowi menghadiri milad Majelis Ulama Indonesia. Dan Presiden Jokowi menyatakan ini kontekstual dong isinya. Dengan doa-doa para ulama dan usaha kita, maka beliau yakin kita bisa melewati, bisa memenangkan perang melawan COVID-19 ini. Nah, yang saya itu sih oke, normatif. Yang saya nggak tahan itu komentarnya. Katanya gimana mau minta doa, kan doa dari ulamanya udah pada ditangkapin oleh rezimnya Jokowi.
ini Pak Jokowi itu kayak orang malu-malu gitu kan, mau minta tolong tapi tanggung gitu. Jadi muter melipir tuh. Ya, dan semua orang juga berdoa. Tapi doa itu adalah masalah pribadi orang yang minta keselamatan, ketenangan batin pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini nggak ada hubungan dengan kebijakan yang dungu. Doa itu tidak akan mengubah kebijakan yang dungu, karena kan ada dalilnya tuh. Tuhan tidak akan mengubah problem yang tidak ingin diselesaikan oleh manusia kan. Jadi kalau ada upaya untuk menyelesaikan, maka doa akan efektif. Tapi yang terjadi nggak ada upaya menyelesaikan. Kan barusan Presiden bilang level 4 ini kan itu kita pelonggaran sedikit itu. 2 jam kemudian masuk data bahwa hari kemarin adalah hari tertinggi kasus baru tuh. 2.000 orang meninggal, lebih dari 2.000 orang meninggal tuh. Kasusnya naik sampai 45.000 lagi. Jadi nggak ada gunanya Presiden menghimbau-himbau kalau kebijakannya nggak dia perbaiki. Jadi berdoalah di istana supaya ada semacam pencerahan untuk mengubah kebijakan tuh. Padahal kebijakan yang didoakan oleh ulama, masyarakat Indonesia berdoa terus supaya Presiden memakai undang-undang karantina. Kan itu doa kita begitu. Nah Presiden nggak mau ikuti doa itu, jadi akibatnya ya COVID-nya ngamuk lagi. Ya. Dan benar Anda tadi menyampaikan bahwa doa itu harus sertai ikhtiar. Nggak ada ceritanya orang tanpa ikhtiar terus berdoa kemudian dikabulkan oleh Tuhan kan begitu. Jadi ini cara-cara untuk menghindar seolah-olah dia udah maksimal. Maksimalkan dulu upaya, baru dapat bonus doa, baru alam semesta mengiyakan. Kan itu nggak ada gunanya kan. Jadi belum maksimal. Apa yang harus dimaksimalkan? Ya lockdown, karantina, kasih makan rakyat. Itu yang namanya doa kebijakan itu. Itu yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bahasan kita kemarin yang saya kira tetap menarik untuk kita tindak lanjuti adalah betapa sekarang ini apapun kebijakan dari pemerintah itu kemudian muncul yang Anda sebut kemarin sebagai culture counter ya. Jadi perlawanan budaya dan orang karena tahu bahwa satu kalau turun ke jalan pasti akan ditindak tegas oleh aparat dengan atas nama COVID. Yang kedua memang menghindari COVID itu sendiri. Tetapi perlawanan di media sosial itu kan luar biasa masif gitu Bung Rocky, dan saya kira ini mungkin belum ada sejarahnya ya pergerakan semacam ini, karena kita pernah tahu di Arab Spring gerakan di media sosial kemudian menggerakkan orang, tapi kalau dalam situasi pandemi kan berbeda situasinya sekarang. Saya kira iya, ini eskalasi akan naik terus dan kekacauan kebijakan akan terus diproduksi. Lalu saya bisa bayangkan partai-partai pendukung presiden udah sibuk bikin survei itu tentang legitimasi presiden. Dan kalau saya duga secara agak bukan agak kasar tapi secara umum aja itu penurunannya itu pasti udah di bawah 20% tuh. Kan kemarin LSI bilang tinggal 43%. Itu pun kalau kita bagi 2 itu sebetulnya 20% kan suka nipu kan nih surveyor ini kan. Jadi sebetulnya kita harus lihat survei internal partai tentang kepemimpinan presiden di era pandemi. Itu udah 17% itu. Apalagi kalau saya tambahin plus minusnya jadi tinggal 14% sebetulnya. Jadi ini diketahui oleh tokoh-tokoh partai, cuman nggak mau ngomong aja kan. Maka masing-masing udah mulai bersiap-siap untuk ya diam-diam fading away gitu. Keluar dari lingkaran istana tuh. Karena itu presiden sekarang sebenarnya sendirian tuh. Jadi nggak ada lagi orang yang menganggap bahwa presiden bisa mengendalikan. Nah karena itu end game adalah hal yang murni, bukan tidak murni. Ya. Oke, saya malah curiganya begini, Bung Rocky. Para elit-elit partai pendukung ini saat pertama mereka sudah mulai cari jalan sendiri-sendiri. Kedua, mereka mulai mencoba melepaskan asosiasi bahwa mereka adalah bagian dari pemerintahan Jokowi. Apa yang dilakukan oleh Bu Puan Maharani dengan melakukan 2 kali kritik setidaknya saya catat, karena selama ini kan dia barang yang langka loh kritik ini buat Puan. Yang pertama soal pemimpin jangan buat bingung, dan yang kemarin terakhir kita kan Puan juga bicara lagi tentang data COVID yang katanya bagaimana mungkin bisa selesai COVID kalau testingnya juga diturunkan. Ya memang akhirnya turun. Ini kan kritik yang saya kira cukup keras dari Puan. Benar nggak itu bahwa kelihatannya ada tanda-tanda banyak yang sudah mulai mencoba
bahwa gue nggak ikut-ikut loh gitu kalau bahasanya sekarang ini. Ya, itu bagus tuh. Saya perhatikan di media sosial ada 2 perempuan yang sangat kritis pada pemerintah sekarang. Satu Puan Maharani, 2 Anissa Pohan, kader Partai Demokrat yang memang adalah istri dari ketuanya Pak AHY. Tapi ini menunjukkan bahwa ada concern yang tiba-tiba muncul itu dari Anissa Pohan, dari Puan Maharani. Karena mereka bagaimanapun ini kita mesti lihat kepekaan kaum perempuan di dalam melihat kebijakan itu jauh dari melampaui kebutuhan laki-laki yang hanya bisa lihat data statistik. Jadi perempuan punya yang saya sering sebut ethics of care gitu, etika kepedulian untuk mencurigai statistik. Karena biasanya statistik itu adalah permainan patriarkis itu untuk menyembunyikan data. Jadi saya senang Ibu Puan mulai kasih kritik yang tajam, dan itu tidak ada hubungannya dengan apakah pendukung atau bukan pendukung Jokowi. Tapi memang Ibu Puan mengerti sebagai perempuan bahwa bahaya pandemi ini bisa masuk ke dalam urusan keluarga. Demikian juga Anissa Pohan. Jadi mereka berdua sebetulnya memimpin oposisi dari segi feminis politics itu. Itu analisis akademis saya tuh. Oke. Nah, ini kan jadi menarik karena kalau kemudian Puan melakukan perlawanan, ini kan bagian perlawanan dari dalam dong. Kita bisa mengkonfirmasi. Ya. Beda sekali dengan Anissa Pohan. Meskipun bunyi kalau secara rima enak nih, Puan dan Anissa Pohan. Nah, akhirnya an semua. Kita lihat gejala baru. Tiba-tiba orang gelisah nih. Kenapa Anissa Pohan kok aktif banget dalam politik? Ya memang itu yang dimaksudkan oleh konstitusi supaya setiap warga negara berpartisipasi di dalam membangun bangsa ini. Ibu Puan juga begitu. Dari dalam akhirnya Ibu Puan menemukan banyak ketidakkonsistenan, banyak incapacity pada kepemimpinan Pak Jokowi. Karena itu beliau menegur. Ya udah, nggak ada soal kan. Ya mungkin juga nanti ada orang yang kesel ini dari dalam kok kasih kritik. Karena itu baliho Ibu Puan dicoret-coret sendiri mungkin oleh kader dari dalam yang memang kesel pada Puan. Jadi sebetulnya kenyataan-kenyataan di masyarakat diartikulasikan oleh Puan Maharani dan Anissa Pohan. Lalu kita kaget tuh, kok kenapa mereka tiba-tiba aktif? Padahal ini adalah normal. Karena COVID ini kan dia, kalau kita periksa corona ini, dia tidak mencari tempat untuk membelah diri atau apa istilahnya itu, memperbanyak virus di paru-paru. Dia memperbanyak virus di kebijakan yang dungu. Jadi COVID ini selalu menunggu kebijakan dungu supaya di situ dia menjadi aman kan. Nah, kebijakan dungu istana ini yang dibaca dengan bagus oleh Puan dan Anissa Pohan. Udah selesai aja. Jadi udahlah, itu biasa aja sebetulnya tuh. Dan bas. Kalau ditanya siapa lagi pendukung Pak Jokowi, masih banyak sebetulnya. Masih kira-kira 90% pendukung beliau itu, yaitu buzzer. Oke, nah jadi artinya sekarang Pak Jokowi ini bisa kita simpulkan mendapat perlawanan dari luar dan dari dalam, ya. Nah, karena kalau Puan kan orang dalam, Anissa Pohan orang luar. Nah, tapi saya ingin fokus sedikit ke perlawanan dari dalam ini. Apakah kemudian ada tanda-tanda menurut Anda bahwa Pak Jokowi ini terancam ditinggalkan sendiri? Pasti. Saya menganggap bahwa udah nggak ada orang di istana yang peduli akibat dari kebijakan. Karena merasa semuanya udah dikeluarkan kartunya tuh. Tinggal satu kartu, yaitu undang-undang karantina. Dan akhirnya karena mengerti keadaan, seluruh menteri tahu bahwa memang itu yang rasional, undang-undang karantina. Tapi nggak ada yang berani untuk mulai kan. Jadi tinggal 1-2 orang. Nah, Puan udah mendahului itu tuh. Dan kita menganggap bahwa ya kalau kabinet itu kompak, mestinya kabinet sudah memberitahu pada presiden, Pak Presiden, 1 hari setelah Anda ngomong, ini epidemiolog utama mengatakan akan terjadi kenaikan itu. Benar, yang terjadi adalah hari kemarin kenaikannya gila-gilaan tuh. Karena itu kemudian dievaluasi lagi oleh WHO Indonesia. Ini memang keras kepala Presiden, kan begitu dalam pikiran WHO. Nah, menteri-menteri ini kan orang-orang yang paham politik luar negeri, yang paham isu internasional. Mereka membaca tekanan internasional, tapi nggak mau omongin ke Presiden. Presiden nggak membaca laporan internasional, karena beliau nggak mampu untuk mengakses informasi itu tuh.
dari segi pengetahuan atau metodologi Pak Presiden memang tidak terlatih untuk membaca pikiran internasional, apalagi dalam bahasa asing itu. Dan itu yang ditutupi oleh kabinet. Saya pikir begitu. Sehingga Presiden nggak tahu bahwa ini akan terjadi lonjakan. Begitu terjadi lonjakan, Presiden kaget. Lalu apa yang dia minta? Ya berdoa. Padahal bukan itu yang diminta oleh publik. Publik minta ubah kebijakan Anda, Pak Presiden. Doa itu kami lakukan setiap hari. Kan gampangnya begitu. Ya. Nah, ini tadi Anda menyinggung soal perubahan-perubahan kebijakan dan kartunya sudah habis. Ini saya cuma mengingatkan saja. Setidaknya ini sudah 5 kali perubahan ya. Pertama kita ingat PSBB, kemudian PPKM saja Jawa dan Bali. Kemudian ada PPKM mikro ya. Terus yang berikutnya ada PPKM darurat. Kemarin kan Bung Rocky ya. Nah, sekarang jadi PPKM level 3 dan 4. Nah, saya tidak tahu lagi ini seberapa kreatifnya nanti orang istana bisa membuat istilah baru. Karena seperti yang Anda sebut tadi, dampaknya pasti begitu ada pelonggaran yang dimulai pada hari kemarin Senin, kita akan tinggal lihat sepekan ke depan. Pasti akan terjadi lonjakan yang luar biasa, karena memang prinsipnya seperti itu. Virus itu akan menunggangi inangnya, yakni manusia yang bergerak secara dinamis. Nah, ketika terjadi pergerakan manusia, dipastikan virus akan menyebar. Di situ kacaunya, karena paradoksnya di situ. Presiden tahu keadaannya, tetapi dia tidak mampu untuk menjadikan pengetahuan itu sebagai kebijakan, karena dia nggak punya pengetahuan aja, itu intinya. Jadi nanti apa yang akan dilakukan ya? Yang paling bagus adalah nyatakan bahwa keadaan sekarang kita masuk pada end game level 4. Oke. Saya kira itu tadi semacam punch atau kalau di televisi kita menyebutnya sebagai kickers ya, untuk mengakhiri perbincangan kita bahwa kita akan memasuki end game level 4. Terima kasih, ya. Bung Rocky. Tetap sehat, mak-mak produksi dari dalam rumah tangga, beri Instagramnya ke FNN, ya. Nanti kita bantu untuk saling membagi jiwa. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Bye. Oke. Mantap.